Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan kali ini saya membagikan best practice di LK 3.1 ya teman-teman, yang sudah saya susun dari aksi 1 dan aksi 2. Di aksi 1 di pertemuan 1 dan pertemuan 2, saya juga mencantumkan di aksi 2 pertemuan 1 dan pertemuan 2. Baik, sebelum itu saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imamatul Rohmah. Saya dari kelas 1 Kemenak kategori 1 PPG Daljab 2022. Saya mengajar di MTS Wali Songo 3, Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Kita di MTS swasta ya teman-teman ya. Baik. Kita langsung saja ke LK yang saya susun. Saya menggunakan media PowerPoint dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 9 dalam kegiatan pembelajaran IPA. Untuk penulis, kita tulis nama kita sendiri, si penyusun ya. Kemudian untuk tanggal, nih kebetulan kita mendapatkan instruksi untuk menyampaikan keempat-empatnya aksi yang sudah kita lakukan. Ini biar dapat terekam dengan semuanya ya sempurna. Jadi di PPL aksi 1, pertemuan 1, waktunya kapan, tanggal berapa, di jam berapa dimulainya, ya berapa JP, kemudian dilanjutkan di PPL berikutnya, aksi 1, pertemuan 2, dan berikutnya sampai selesai. Kemudian kita masuk ke situasi. Situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Oke. Untuk praktik untuk menyampaikan situasi, kita mengkaji di LK 1.1. Kita ingat lagi, kita buka lagi pada kolom analisis identifikasi masalah. Nah, di situ kita sudah mengidentifikasi masalah ya, bagaimana latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini. Punya saya ini kita mulai di 1, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, model dan metode pembelajaran yang digunakan guru masih monoton dan tidak variatif sehingga membosankan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dikarenakan guru belum memahami dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Kemudian beberapa kondisi yang khas yang kita sudah karakteristikkan dari awal ya. Kita sebutkan aja, punya saya sampai 7 item. Punya teman-teman bisa dilengkapi berapa item, silahkan disesuaikan saja. Kemudian kita lanjutkan ke B, praktik ini penting untuk dibagikan karena kita mulai. Alasannya, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kemudian yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif. Kemudian praktik pembelajaran ini juga bisa memotivasi guru lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dilanjutkan dengan praktek pembelajaran ini dapat jadi referensi atau inspirasi guru-guru lain untuk mengatasi bagaimana permasalahan dalam pembelajaran ini. Mungkin dengan mengimplementasikan model, metode, pendekatan, dan strategi yang bervariasi sehingga nanti peserta didik dapat termotivasi dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran kita sebagai pendidik. Kemudian beberapa yang lainnya bisa disesuaikan lagi, silakan teman-teman sesuaikan. Kemudian kita lanjutkan yang C, yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah, maaf belibet, ini bikinnya udah malam. Peran dan tanggung jawab saya adalah sebagai guru, saya bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran aksi 1 pertemuan 1-2. Ini untuk mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Sedangkan untuk pembelajaran aksi 2, saya menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang saya anggap tepat, yaitu di sini saya menggunakan media Microsoft PowerPoint ya.
karena lebih familiar menurut saya ketika identifikasi masalah di awal. Saya sudah ingin menggunakan media PowerPoint karena saya lebih familiar dengan ini daripada seperti aplikasi Canva, karena saya kebetulan tidak terlalu menguasai IT. Kalau teman-teman menguasai IT, silahkan disesuaikan saja. Kemudian beberapa hal yang saya paparkan pada kegiatan yang saya lakukan ini pada aksi 1. Yang pertama, memperoleh bimbingan dan proses penyusunan rencana pembelajaran PPL aksi 1 dan 2 dari dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa PPG. Kemudian melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL siklus aksi 1 dan 2 berdasarkan sharing dan hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Kemudian mengunggah perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan PPL aksi 1 dan aksi 2, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL, kemudian mengunggah video full di YouTube, kemudian mengunggah video yang sudah diedit dengan durasi 15 menit pada LMS, dan yang terakhir melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, sekarang kita ke tantangan. Apa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan di sini? Saya mengambil dari LK 1.2. Di eksplorasi penyebab masalah pada kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Berdasarkan kajian literatur dan kajian wawancara, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu rendahnya motivasi hasil belajar peserta didik pada materi pewarisan sifat pada makhluk hidup, antara lain pembelajaran masih berpusat pada guru, teacher center, di mana metode ceramah, diskusi, pemberian tugas masih mendominasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru masih kesulitan menemukan model, metode, dan media yang tepat, khususnya pada materi pewarisan sifat. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran audiovisual yang belum bisa dibuat sendiri oleh guru. Ya, perlu dijelaskan di sini karena saya belum bisa menggunakan atau membuat sendiri video pembelajaran. Jadi saya masih menggunakan video pembelajaran yang saya unduh dari YouTube, punya orang lain ya. Jadi dipakai itu aja dulu, sambil lalu kita belajar bagaimana membuat video pembelajaran setelah ini. Kemudian rendahnya motivasi peserta didik untuk mengulang materi yang telah disampaikan baik secara mandiri maupun diskusi bersama guru. Yang terakhir, penggunaan LKPD yang membuat peserta didik kurang terbiasa dalam pembelajaran. Nah, di sini LKPD itu menjadi memang tidak terbiasa. Peserta didik di tempat kami memiliki kemampuan literasi, motivasi yang rendah. Jadi ketika digunakan LKPD mereka bingung dan banyak bertanya tentunya karena ini baru bagi mereka. Mereka antusias sekaligus mereka takut untuk menyampaikan karena LKPD bentuk pekerjaannya baru, bukan PR, bukan tugas lagi, tapi mereka menggunakan lembar kerja peserta didik yang sudah kita rancang sebagai guru sedemikian rupa dan bentuknya pun harus menarik ya di sini ya. Kemudian kita lanjutkan yang saya sampaikan tadi, kemampuan literasi membaca dan menulis peserta didik. Maaf, di sini saya tuliskan siswa, harusnya peserta didik ya. Jadi bisa diganti teman-teman. Yang terakhir, terbatasnya kemampuan guru pada IT. Oh, ada lagi, pendidikan karakter baik dalam proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran. Baik, ini ada tantangan ya. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru pada. Nah, ini karena saya menampilkan dua-duanya aksi saya, jadi saya memisah kedua-duanya. Tantangan pada aksi 1, pertemuan 1 dan 2 yaitu penggunaan model pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan aktivitas dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Endingnya, yang ingin saya lihat adalah guru harus mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses belajar yang gampang, asyik, seru, menantang, dan menyenangkan. Yang kedua, saya lanjutkan yang kedua, tantangan pada aksi kedua, pertemuan 1 dan 2,
Ini penggunaan media. Satu, penggunaan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran mampu menarik motivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Jadi di sini yang kedua, saya memang ingin alternatif solusinya adalah penggunaan media pembelajaran, yaitu PowerPoint tadi. Yang kedua, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, diharapkan dari penggunaan media PowerPoint, guru bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Biasanya karena siswa atau peserta didik sudah termotivasi, maka secara otomatis mereka juga akan meningkat hasil belajarnya. Biasanya seperti itu. Kemudian ini yang terlibat pada PPL aksi 1 dan 2. Nah, poinnya ini agak loncat-loncat karena sudah dikerjakan. Ini ketelisut, maaf. Jadi lanjut ya, nggak apa-apa ya teman-teman. 1. Peserta didik sebagai sentral dalam pembelajaran, guru sebagai motivator dan katalisator. Kemudian di sini pengawas sekolah juga memberikan saran, kepala madrasah, dan semua yang terlibat bisa kalian tuliskan di sini. Bisa ya, yang mendukung, yang berpengaruh, teman rekan sejawat. Kemudian saya menambahkan di sini adalah keluarga, karena di sini keluarga ini suami ya. Suami itu memberikan bantuan juga kepada kita untuk mempersiapkan sarana dan prasarananya. Jadi jangan dilupakan. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke aksi. Nah, di aksi ini, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, tantangan di atas yang sudah kita cantumkan, dijawablah di aksi ini. Nah, kita menggunakan latar dari LK 2.2, penentuan solusi dalam kolom analisis penentuan solusi. Di sini kita bisa melakukan kajian literatur, kita melakukan analisis, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan. Kita lihat di PPL 1 pertemuan 1 dan 2, penerapan model pembelajaran inovatif, strateginya apa? Nah, di sini strateginya guru dalam pemilihan model pembelajaran inovatif melakukan kajian literatur dan wawancara dengan pengawas, pakar, kepala madrasah, dan rekan sejawat, serta mempelajari karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, strategi kita mempelajari karakteristik peserta didik memang harus dan diperlukan. Jadi kita tahu, kita kenal seperti apa sih peserta didik kita. Karena setiap peserta didik di setiap wilayah tidak sama. Di tiap sekolah tidak sama. Ada beberapa sekolah dengan kultur yang sama, rata-rata sebagian besar ya hampir sama, mempunyai kemiripan. Tapi tidak sama persis. Jadi kita harus memetakan dulu, betul-betul mengenali seperti apa karakter peserta didik kita. Kemudian yang kedua dilanjutkan pada proses pemilihan model ini dengan mempelajari model-model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur. Masih dengan kajian literatur, jadi kita harus banyak membaca untuk mengetahui dan mengenali model pembelajaran yang kita jadikan solusi pada pemecahan masalah kita untuk diberikan kepada peserta didik. Yang berikutnya sumber daya. Nah, yang diperlukan di sini adalah kita memerlukan sumber daya jaringan internet, kajian literatur, kemudian buku-buku yang terkait model-model pembelajaran inovatif, dan juga buku guru ataupun buku siswa ya. Khususnya IPA kelas 9, sesuai dengan mata pelajaran kita ngambilnya di kelas berapa. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, yang di sini strateginya dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP, bahan ajar, kemudian LKPD. Nah, ini yang penting. Bahan ajar dan LKPD kita sesuaikan dengan materi yang betul-betul mau kita angkat. Jangan sampai materi kebanyakan disisipi dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Kemudian di LKPD, nah sebaiknya saran saya di LKPD susunlah dengan sangat estetik. Jadi tidak harus penuh dengan gambar, karena yang penuh dengan gambar pun tidak efektif. Bahkan justru malah membuat itu lebih rame. Jadi siswa kurang nyaman untuk belajar. Susunlah gambar yang
sekiranya proporsional. Kita lanjutkan di proses. Nah, proses saya merinci persatu bagaimana untuk pengembangan RPP, apa saja yang harus dilakukan, yaitu meningkatkan partisipatif aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian bahan ajar, LKPD, nah disesuaikan saja. Sumber belajarnya, sumber dayanya kita masih butuh internet, LKPD, RPP, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan aksi 2 pertemuan kedua. Kita lanjutkan lagi ya. Sama. Ini di angket siswa kita tampilkan, boleh. Angket di offer juga boleh. Kemudian, nah ini angket rekapitulasi angket motivasi peserta didik. Untuk di kolom ini nama siswa tidak kami cantumkan karena ini berkaitan dengan identitas ya. Karena ini di-share di publik jadinya lagi. Di sini yang saya kasih warna kuning adalah hasil di mana menunjukkan sebelum pembelajaran PBL dengan pembandingnya sesudah pembelajaran PBL. Di sini naik karena ketersediaan siswa untuk menjawab di kolom setuju dan sangat setuju ini sudah lebih tinggi ya, karena setelah melakukan pembelajaran PBL. Siswa saya antusias sekali dan sangat termotivasi walaupun mereka sebenarnya untuk belajarnya, untuk ke tahap melaksanakan atau mengerjakan LKPD-nya sebenarnya agak sedikit ini harus dipancing dulu, dikasih stimulus. Ini hasil belajarnya. Oke, ini ada laporan lampiran lah, bisa disesuaikan. Nah, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Keseluruhan dari hasil yang sudah saya paparkan efektif, teman-teman. Efektif, walaupun keefektifannya mungkin di tempat teman-teman tidak terlalu tinggi, tapi ini sudah ada progres. Jadi kita bisa masuk dalam efektif, hasilnya efektif. Kalau di saya, rata-rata prosentasenya di sini 80%. Mereka sudah menjawab setuju dan sangat setuju karena di indikator pertanyaannya itu sudah mengarah ke pertanyaan yang PBL, motivasi pembelajaran PBL. Kita lanjutkan di sini rekapitulasi persentase ketuntasan belajar. Teman-teman sesuaikan saja untuk apa-apa yang mau dilampirkan, disesuaikan saja dengan nanti biasanya permintaan dosen, tiap dosen tidak sama loh. Jadi disesuaikan saja dengan dosennya. Yang penting yang wajib adalah item pertanyaan di kolom sebelah kiri. Nah, di sini ketidakberhasilan. Nah, kita sampaikan saja jujur, apa adanya tidak masalah. Apa yang menjadi hambatan? Karena ini LK terbaik kita. Kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang santun, bahasa yang baku tentunya teman-teman ya. Dah, sampai ini kita sudah sampai di penghujung pembuatan LK ini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa terinspirasi. Jika ada yang perlu ditambahkan, silakan ditambahkan. Jika memang ada kekurangan, mohon diberikan saran. Terima kasih. Ya ini